warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa na'udzu billah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan kajian kita tentang tauhid. Sebelum sana Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, majelis ilmu ini memang adalah majelis yang tidak disukai oleh syaitan. Ya. Syaitan tidak suka dengan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, tidak suka. Baik sama yang ngajar maupun sama yang diajar, tidak suka syaitan itu. Kenapa? Karena orang yang duduk di majelis ilmu, dia akan jadi orang berilmu nantinya, tahu dia. Dan syaitan tidak mau itu. Dan yang syaitan paling tidak mau adalah kalau seorang duduk di majelis ilmu, apalagi yang dia bahas adalah tauhid. Tidak mau syaitan itu, tidak suka dia. Kenapa? Karena tauhid ini meluruskan akidah, keyakinan, dan syaitan tidak suka itu. Yang paling syaitan tidak suka, tidak mau adalah tentang pelajaran tauhid. Benci syaitan itu. Ya, karena syaitan tugasnya untuk menggelincirkan manusia, untuk menggelincirkan tauhid manusia. Oleh karenanya siapa yang paling tidak suka dengan majelis ilmu? Syaitan. Siapa yang tidak suka dengan orang yang duduk di majelis ilmu, apalagi dibahas tentang tauhid? Syaitan. Ya, tidak suka itu. Ya, kenapa? Karena syaitan maunya itu jangan dibahas tentang tauhid, supaya umat ini melenceng akidahnya. Ya. Kadang-kala yang sudah bahas tauhid aja, kadang-kala kita masih mau terbincir, ya kan? Kalau lagi yang jarang, malas dan tidak bahas tentang tauhid. Ya karena itu ayat ikhwah, kita akan bahas tentang tauhid ini. Ya, makanya bahagialah, bergembiralah bagi siapa-siapa yang dimudahkan oleh Allah dalam membahas tauhid dulu di majelis ilmu. Tapi yang pertama adalah yang ikhwah tauhid rububiyah. Ini tauhid rububiyah adalah tauhid yang membahas tentang mentauhidkan segala apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah ini adalah mentauhidkan segala apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Allah yang menciptakan, benar kan? Siapa yang menciptakan kita? Tanya dulu ada. Allah. Allah yang memberikan rizki, benar kan? Iya. Allah yang menghidup dan mematikan, benar kan? Iya. Allah yang maha
kuasa, penguasa, dan Allah yang mengatur segala sesuatunya. Benar kan? Ini harus tauhid ini, keyakinan ini bukan sekedar didudukkan di lisan, bukan. Tapi keyakinan ini harus didudukkan di hati dan diimplementasikan. Apa itu implementasi? Dibuktikan dengan perbuatan. Baru tauhidnya benar. Diucapkan dengan lisan, tanamkan dalam hati. Makanya tauhid yang benar itu, orang-orang yang memiliki tauhidnya benar, dia ngomong, kemudian hatinya, keyakinannya dan perbuatannya sinkron sama, itu baru tauhidnya benar itu. Paham? Baru tauhidnya benar. Kalau enggak, tauhidnya belum. Contoh, misalnya Allah yang menciptakan. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Tidak ada. Tidak ada satu makhluk pun di dunia yang bisa menciptakan. Hanya Allah. Atau kita ambil satu ini. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Benar? Benar? Yang menghidupkan siapa? Allah. Yang mematikan? Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang khalaqal mauta, yang mematikan, wal hayat, dan yang menghidupkan. Selalu Allah mematikan, Allah menghidupkan. Sehingga tidak ada yang mematikan dan menghidupkan siapa? Kecuali Allah. Saat Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan, benar? Tidak bisa. Nabi Isa itu bisa menghidupkan ketika mujizat karya siapa? Allah. Amin. Nah, keyakinan ini harus diucapkan dengan lisan, tanamkan dalam hati, prakteknya coba. Kalau enggak, repot. Enggak benar tauhidnya. Contohnya makanya masih ada orang yang menghidupkan, mematikan, apa sebabnya? Macam-macam. Jangan foto 3 orang. Nanti kalau foto 3 orang, yang satu mati. Memang kalau nggak foto nggak mati rupanya dia. Hah? Pernah dengar itu kan? Apalagi contoh misalnya yang lainnya, benar kan? Iya. Keyakinan ini harus ditanamkan. Ini keyakinan. Allah Raja Penguasa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Benar kan? Kalian coba. Kalau datang lagi cerita-cerita, ya, ini masuk bab tatoyur nanti walaupun itu. Ini kita lisannya ngomong, iya Allah menghidupkan, Allah mengatur, Allah menciptakan, Allah yang Maha Kuasa, sudah. Tapi ketika lagi cerita-cerita, datang kawan kita, nah baru kita ceritakan panjang umurnya. Pernah dengar gitu? Hah? Pernah dengar sering? Itu tauhidnya nggak benar itu. Tauhidnya tidak apa? Seolah-olah ketika dia cerita panjang umurnya kan, sehingga yang menyebabkan dia panjang umur apa? Cerita. Benar itu. Allah yang mengatakan itu, Allah yang menentukan usia manusia. Ya. Kalau sejak ekor termuat itu Allah. Setiap nyawa itu akan mati. Faidah da'ajalu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan saat pun. Berarti yang majukan, yang mundurkan, kalau datang tuntunan Allah tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Berarti kematian itu siapa menentukan? Allah, bukan cerita. Allah yang mengatur, Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, benar? Ya kan? Iya. Kalau lagi ada orang yang keselak nyerasani, pernah dengar itu? Ini keyakinan yang rusak ini. Saat kan kayak gitu aja jangan sepele. Yang kita anggap sepele itu bisa jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Pernah Pak keselak? Pernah? Atau kita pernah dengar? Jelasannya ini sama sekolah. Pernah dengar? Salah atau benar? Di mana letak salahnya?
biar kita duduk antara tauhid ini, Pak. Bukan sekedar tauhid rububiyah, Allah menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang berikan rezeki. Itu lisannya. Hati kita, prakteknya, implementasinya, perbuatannya nggak sama lisan dan hati, nggak sama. Ini tauhidnya, ini juga tauhidnya masih amburadul ini. Antara lisan dan perbuatan tidak sama, nggak sinkron kalau bahasa kerennya. Pernah nih orang keselak misalnya. Diapain? Dirasani, tahu kan? Kan baca orang Jawa di sini kan? Ceritai kan? Iya. Salah tak benar itu? Salah. Di mana letak salahnya? Coba, di mana letak salahnya? Salah. Sok? Nah ini, makanya orang sok itu kan enggak tahu namanya orang sok. Sok itu sok hebat, sok tahu. Ya kan? Sok tahu apa? Sok tahu? Antum diceritai dia. Sementara yang dimaksud dengan dia itu nggak ada di depan kita. Kan? Kita aja yang di balik tembok ini aja nggak tahu, nggak usah jauh-jauh, Pak. Ya kan? Kita aja ini, ya kan? Kita masing-masing ini aja punya bawa dompet misalnya, ya kan? Dalam isi dompet itu aja nggak tahu kita yang dekat dengan kita. Bahkan dompet kita sendiri, uang kita yang ada di dompet sekarang pun jumlah pastinya kita nggak tahu. Dompet-dompet kita, uang-uang kita sendiri pun kita nggak tahu pastinya, benar nggak? Itu lengket loh, lengket sama kita. Ini pula ada seorang ada rasanya itu sama kawan di Medan, di Jakarta, sama si Pulan. Kalau lagi jauhnya sana, tahu dari mana itu? Ini akidah-akidah yang rusak ini. Seolah-olah dia sok tahu tentang yang goib. Ini goib atau nyata kalau sana? Goib itu aja nggak nampak, Pak. Goib artinya apa? Nggak nampak. Alam akhirat kan goib. Alam akhirat goib kan? Karena nggak nampak. Kuburan alam barzah goib atau nyata? Goib kan? Akhirat goib atau nyata? Iya, goib kan? Kalau nanti sudah di akhirat jadi goib atau jadi nyata itu? Nyata. Alam barzah itu itu goib bagi yang hidup. Bagi yang sudah di alam barzah, goib atau nyata? Nyata. Betul kan? Pada masa gimana pada masa itu? Itu goib atau nyata? Ya maksudnya nyata ya, nyata betul adanya gitu. Tapi sekarang ini maksudnya goib bagi kita nggak nampak. Tapi kalau sudah di padang masa, ya nampak nyata kan? Nah itu, ini jauh. Ini namanya sok tahu yang goib. Sementara Allah mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah. Nggak ada yang tahu yang goib itu, nggak ada. Illallah. Pakai illallah, kecuali siapa? Allah. Inilah keyakinan dimaksud dengan tahu rububiyah itu. Bukan sekedar tahu rububiyah Allah menciptakan, Allah beri. Bukan sekedar itu, tapi diresapi maknanya, dipraktekkan supaya kita paham ini. Begitu? Begitu. Oh jangan begini, kalau begini. Itu kan nanti kan. Kita dari mana kita? Ini enggak, ini yang goib namanya. Jadi ini makna ayat kedua, kalau rububiyah ya ulama, dialah Allah yang menciptakan, dia Allah yang menghidupkan, yang mematikan dengan manfaat mudarat, dialah raja penguasa, dialah Allah yang memberikan rezeki. Akhirnya kadang-kadang kita, siapa yang memberikan rezeki? Allah. Bukan kerjaan, bukan jualan itu, bukan. Bukan jualan itu asbab saja. Karena ada orang jualan, dan dapat juga dia rezeki. Ya kan? Orang jualan, sama-sama jualan, belum tentu. Beda kan? Yang memberikan kadar rezekinya siapa? Allah. Makanya ya ikhwah, kalaulah kita yakin dengan lisan dan hati ini, maka orang yang meyakini yang memberikan rezeki Allah, dia nggak suntuk kali, nggak suntuk dia tentang rezeki ini. Yang penting dia usaha dengan semaksimal. Yang penting pertama dia doa kepada Allah dulu, doa. Karena doa itu disyariatkan kan? Ya kan? Ud'uni kepada Allah. Mintakan kepada aku. Ud'uni astajib lakum, maka Allah akan kabulkan kata Allah. Doa. Sudah. Yang kedua, ikhtiar, usaha dengan maksimal. Yang ketiga, serahkan sama
yang buat orang kaya siapa? Allah. Yang buat orang sederhana siapa? Yang buat orang miskin siapa? Allah kan? Lantas kenapa repot kali? Tapi bukan berarti dia nggak usaha. Bukan. Paham itu? Karena usaha ini juga disuruh. Ya kan? Setelah saya Jumat di sana. Faidah kemudian bilang fantasir fil ard wa tabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya kan? Disuruh. Sekarang kalian di muka bumi carilah karunia Allah. Sudah. Rizki ini kan rizki yang menentukan rizki beri rizki Allah. Masuk ke tauhid mana dia? Rububiyah, paham? Itu dia. Sehingga orang beriman itu nggak penting. Makanya Pak Rasulullah, para sahabat, mereka yang nggak ada yang suntur, yang galau, yang kemudian putus asa, bunuh diri, gara-gara rizki ada tuh. Dengan rizki, nggak ada. Mereka iri. Kalau simpulan kenapa dia bisa sedekah? Kenapa bisa berzikir? Irinya begitu sahabat. Iri tentang kebaikan, paham? Nggak ada Bilal bin Rabah iri sama Utsman bin Affan tentang perkara pernah dengar dulu. Bilal bin Rabah iri dia, meri dia sama siapa? Utsman bin Affan terkait apa? Harta. Utsman bin Affan kaya kan? Nggak ada. Kenapa? Karena sahabat paham betul. Yang dimuliakan Allah itu orang yang mulia, itu bukan orang kaya, bukan. Yang mulia siapa? Orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dinaikkan derajatnya oleh Allah siapa? Orang kaya atau orang miskin? Atau siapa? Orang berilmu. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kata Allah. Yarfa'il ladzina amanu. Allah mengangkat derajat bagi orang-orang beriman. Siapa yang beriman dimaksud? Bertauhid. Tadi yakin dia memberi rezeki Allah, yakin dia Allah menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat. Bukan lisannya aja, itu lisan kita penting ngomong, paham? Tengok aja di perbuatannya. Benar tauhidnya oleh perbuatannya. Benar kan? Iya, tidak. Allah yang kaitkan derajat. Yarfa'il ladzina amanu. Yarfa'. Allah menaikkan derajat bagi orang beriman. Walladzina utul ilma, dan mengangkat derajat atau derajat bagi orang-orang yang berilmu. Bukan orang yang kaya, perkara dunia bukan. Jangan salah. Beriman dan berilmu, bertakwa, kan itu Allah muliakan. Iya, makanya sahabat-sahabat nggak ada iri-iri ada. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya atau miskin? Kaya. Nggak ada nabi yang peris sama Nabi Sulaiman kayaknya ada, tidak ada. Sahabat-sahabat tidak ada. Para ulama tidak ada yang mirip perkara dunia, tidak ada, Pak. Tidak ada. Kita mirip perkara apa? Kita kalau ada kawan itu paham yang lebih banyak, kita tidak ada mirip. Kok bisa deh ya? Udah tua atau masih begini, saya masih sehat ini, kok apa saya lebih sikit banyak dia? Tidak ada rasa mirip, ada gitu. Ada. Dia kok bisa ya? Bisa dia begini dan begitu ya, kebaikan. Kok dia rajin, Mas? Kok nampilannya kok rajin? Kok bisa gitu? Padahal udah tua, fisiknya lemah. Saya masih siap. Nggak ada iri. Nggak ada. Perkara dunia, Masya Allah. Bayangkan. Makanya Pak, nggak ada yang paling mulia orang yang bertakwa. Jadi ini kan derajatnya orang yang beriman, bertauhid maksudnya, berilmu. Apa lagi itu? Nggak ada. Tidak ada orang yang kaya dimuliakan Allah. Tidak ada. Bahkan orang kaya itu kalau dia nggak pandai-pandai mendapatkan cara mendapatkan hartanya dan nggak pandai-pandai mengeluarkan hartanya, malah jadi beban di akhirat. Orang kaya itu kalau nggak pandai-pandai dia cara mendapatkannya, pertama udah nggak pandai-pandai cara mendapatkan yang di anak maksud nggak pandai-pandai. Dia mendapatkannya suka-suka hatinya dari mana? Nggak dipertimbangkan dia, baik buruknya apanya, bukan? Sudah nggak pandai-pandai dia mengeluarkannya, itu jadi beban di mana? Di akhirat itu jadi beban. Ini tauhid ini. Makanya Allah sudah tentukan kadarnya gitu. Yang paling paham ini ya Allah. Kita ini punya siapa ini Bapak Ibu? Punya Allah apa enggak? Punya Allah kan? Apa dalilnya?
Lillahi ma fis samawati ma fil ard. Lillahi, milik Allah lah apa-apa ya lillahi ma fis samawati wal ard. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di kita di mana tinggal? Di langit atau di bumi? Di bumi. Andai kan di langit bumi yang punya Allah, semuanya punya Allah. Ya kan? Siapa yang paling paham? Yang paling paham terhadap sesuatu siapa? Pemiliknya. Benar kan? Paham ini? Yang paling paham tentang sesuatu siapa? Pemiliknya. Betul kan? Antum kalau punya kendaraan, siapa yang paling paham tentang kendaraan itu? Yang pilihnya. Ya kan? Oh ini kalau kendaraan saya sudah begini, gitu kan? Kita ini punya Allah, yang paling paham Allah. Karena kita ini punya Allah. Siapa pilihnya Allah? Jadi Allah tahu kadarnya. Terserah Allah ini dibuat kaya, ini dibuat sederhana, ini dibuat miskin. Itu enggak. Sahabat-sahabat itu enggak ada urusan terkait itu. Enggak ada. Yang mereka pikirkan akhirat, bagaimana amalnya bagus, imannya, tauhidnya benar, amalnya bagus. Sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana di akhirat selamat mereka. Ini dipikirkan sahabat. Coba perhatikan semua. Hatta 4 imam. Karena di akhirat nanti Bapak Ibu, itu tidak ada lagi hitungan apa ya? Hitungan waktu itu sekian tahun kan? Ini kalau dunia sudah hancur, tinggal namanya alam akhirat. Alam dunia sudah hancur, sudah. Tinggal alam akhirat. Berapa lama di alam akhirat? Berapa lama? Hah? Berapa lama di akhirat ini? Berapa lama Pak? Ini semua makhluk kan mati nih, hancur nih, binasa semua makhluk. Sudah. Kan hancur dunia ini kan? Iza zilatil ardu zilzal, hancur semua kan? Kan nanti tinggalnya di alam apa? Akhirat. Berapa lama di alam akhirat itu? Kita lah kan akan di alam akhirat. Berapa lama kita di alam akhirat? Selamanya. Selamanya? Iya benar. Nggak ada hitungan hari lagi Pak. Maksudnya nggak ada tahun sekian. Oh 1000 tahun, 1 triliun, apa lagi? Habis triliun apa lagi? 100 tahun, 1 miliar, 1 triliun, gitu kan? Di akhirat nggak ada hitungan itu, nggak ada lagi. Nggak ada. Paham ya? Nggak ada 1 hari, sepekan, sebulan, setahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1 triliun, 1 miliar, atau 1 miliar, 1 triliun tahun. Nggak ada Pak. Di akhirat itu nggak ada hitungan sekian triliun lagi, nggak ada. Makanya akhir itu abadah, selama-lamanya. Amin. Kalau seorang kerja bisa 2 bulan, setahun, 2 tahun. Dunia ini 6 tahun, 70 tahun meninggal, ya kan? 1 tahun meninggal. Di akhirat nggak ada lagi. Begitu kita meninggal dunia, masuk ke barzakh, terus masuk ke lama-lama. Makanya tahunnya dibenerin. Nah ini, makanya orang yang bertanya benar, enak hidup ini Pak, enak. Karena yang dia yakin untuk siapa? Allah. Kan saya kira-kira kata Allahu maqadir khalaqa yakhluqu as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Hadis sahih riwayat Muslim. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk. Apa? Sebelum menciptakan langit dan bumi bi 50,000 sanah. 50,000 tahun. Takdir itu artinya takdir, ketentuan. Gitu. Ini kaya, ini miskin, ini begini, ini begitu. Wajah kita aja siapa tentukan coba? Allah kan? Allah. Padahal sekian banyak ini Pak, wajahnya tuh nggak ada yang mirip. Kata ini mirip kembar, pasti ada bedanya. Benar kan? Sekembar-kembar dan semiripnya muka ada nggak bedanya? Harta anak itu kembar, ada nggak bedanya? Ada, tanya orang tuanya, pasti tahu letak bedanya di mana. Ya kan? Bayangkan, itulah hebatnya Allah. Sehingga kalau kita yakin Allah, kita yakin dalam tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah menentukan, Allah yang wafat. Hidup ini berapa suntuk terkait dunia ini Pak? Allah yakin. Sungguhnya orang-orang yang masih suntuk terhadap dunia ini, itu tauhidnya perlu dipertanyakan. Ya kan? Tauhidnya perlu diapakan? Pertanyakan. Iya. Bayangkan Pak, oh Masya Allah suntuk kali. Kalau kita Bapak Ibu, kita ini kalau mau dibandingkan dengan sahabat tentang dunianya, mesti Masya Allah, kita ini udah orang kaya zaman dulu Pak. Benar gak? Sudah jauh lah. Itu beda sekarang. Fir'aun dulu punya asing. Hah? Gak punya kan? Padahal ada yang daya limpasannya ya kan?
Seberapa kuat kipasan daya-daya, ya kan? Kita udah ada AC, dingin, ya kan? Fir'aun nggak tahu dia kayak mana aslinya itu. Betul kan? Tidak. Rumahnya sekarang begini. Zaman dulu rumahnya gimana coba? Tentu orang Rasulullah. Sholat malam aja itu pakai Aisyah digeser waktu sujud. Paham? Kita pernah geser lagi istri kita. Begitu sholat malam digeser lagi. Pernah gitu? Saking luasnya rumah kita, tahajud pun lewat. Ya kan? Nggak tahajud Pak, terkejut. Pagi-pagi sudah azan subuh, ya kan? Niat terus kayak malam dia terus. Iya, niat kan nggak usah, iya, niat. Masanya niatnya setiap malam, setiap apa niat terus gitu, ya kan? Tiap malam terkejut terus subuh, ya kan? Jadi harus dikorelasikan antara lisan nanti dan ini anggota badan ini. Kata Allah, Allah khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai' wakil. Dan dialah yang maha memelihara atas segala sesuatu. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu pun makhluk, tidak ada suatu pun makhluk. Kalau kalimat tidak satu pun makhluk, itu maksudnya siapa itu? Manusia kah, hewan kah, tumbuhan atau siapa? Tumbuhan makhluk nggak? Hewan makhluk nggak? Manusia makhluk nggak? Maksudnya jelas kita bahas manusia aja di sana. Kan makhluk kan? Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak ada satu pun makhluk yang bergerak. Apa itu nggak bergerak rupanya? Kan bergerak kan? Apa kata Allah? Fil ardi illa Allah rizquha. Kecuali Allah telah tentukan rezekinya. Karena itu gak usah banyak kali. Oh, dia kawan naik kendaraan hebat, naik mobil hebat, biasa aja. Nah, ada yang perlu ditakjubkan. Bisa jadi dia dapatnya belum tentu dari yang. Bisa jadi ini gak bermanfaat kalau dia. Malah bisa jadi ini menyusahkan dari di akhirat jadi beban. Kan tanya Allah kan, jadi beban. Kan kita udah pernah dengar orang kaya dan orang miskin di akhirat nanti itu misalnya biayanya 500 tahun, 500 tahun. Itu 5 tahun akhirat hitungannya. Paham? Si miskin sudah masuk surga dulu ya, duluan. Si kaya terakhir. Sama-sama masuk surga ini. Bukan si miskin masuk surga, si kaya masuk neraka, bukan. Paham itu? Hadis itu. Sama-sama masuk surga, si miskin selesai hisabnya, selesai. Si kaya 500 tahun Pak. Baru sudah enak, di sudah 500 tahun, dia baru nongol. Ujuk-ujuk, baru nongol gitu. Itu terkait itu. Ilmuwan aja Pak, 5 tahun. Ya kan? Hanya dia kalau 7 kali. Tauhid yang perlu diperhatikan itu. Jadi ini ya. Kemudian ayat wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi makna atau rububiyah itu bukan sekedar Allah menciptakan Allah. Kalau sekedar Allah menciptakan, orang musyrik pun meyakini Pak. Saya menciptakan langit dan bumi, Allah. Saya merezeki, Allah. Mereka juga yakin ya orang-orang musyrik. Zaman dulu yakin. Banyak dalilnya, ya, tentang mereka itu. Misalnya satu di antara surah Al-Zukhruf ayat 9. Wa in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardh. Siapa ketika mereka ditanya ini? Dan jika kamu ditanyakan kepada mereka, jika kamu tanyakan sama mereka itu, man khalaqa samawati wal ardh. Siapa menciptakan langit dan bumi? La yaqulun khalaqahunna Al-Azizul Alim. Maka mereka akan menjawab, yang menciptakan semuanya itu, yang di langit dan bumi apa? Kata mereka, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Siapa yang maha perkasa mengetahui itu? Allah. Kau tanya mereka, iya, cuma sekedar lisan, tapi hatinya tak bertahu yang benar. Iya sama. Menciptakan langit Allah, yang rezeki Allah. Mereka juga, tapi Allah yang rezeki. Kau yang itu? Yang beri rezeki siapa? Allah. Yang menentukan kadar rezekinya kita berapa dapatnya siapa? Allah. Kok lalu? Berarti kalau seorang lalu, berarti dia seolah-olah dia tidak apa lanjut? Tidak terima dan
Makanya Bapak Ibu, makanya kalau hidup ini betul kan enak ya. Makanya Rasulullah sahabat itu, maka nggak suntuk kata dunia ini. Apa yang suntuk dunia ini? Apa? Antara hukum beribadatan, mana itu sombong? Oh, yang kendaraan begini, kendaraan mewah, bisa makan di begini, ya begini. Justru sombong. Sombong apa kata Nabi? La yadkhulul jannah man kana fi qalbi min al-kibr. Tidak akan masuk ke orang yang hatinya ada kesombongan. Ya kan? Banyak macam-macam. Jadi apa coba? Udah kaya, udah dia belum tentu ini kesombongan udah banyak jatuh ke dalam berapa poin? Tidak perlu dia. Tapi kalau dia punya harta banyak, tapi tengok Masya Allah, dengan hartanya dia rajin ibadah, dengan hartanya dia bantu orang, dengan hartanya dia bisa bantu dakwah, macam-macam baru. Itu lihat ketakwaannya. Ya. Baik. Makanya oleh karena itu ayat kedua, orang-orang musyrik itu kata Allah, wa ma min aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah sebagian besar dari mereka beriman kepada Allah, melainkan mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan. Nah ini tauhid rububiyah ini nanti ada kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu apa? Tauhid yang berkaitan dengan ubudiyah kepada Allah. Tetapi makanya kita mengatakan oh Allah yang menetapkan ketentuan takdir, Allah memberikan rezeki. Maka perbuatannya adalah perbuatan dia minta sama kuburan, dia minta sama sajen, dia minta sama itu dia tak salahnya ibadah itu. Makanya dia harus sinkron tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah gitu loh. Kalau orang ibadah kepada ini karena apa ujungnya? Kan pengen minta sesuatu di situ. Ya kan? Kadang-kadang yang diminta apa? Dunia atau akhirat yang dimintanya itu? Orang-orang dunia itu tahu itu tahu yang melenceng. Gitu. Dia sekedar risau saja Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang mentakdirkan, Allah yang memberikan manfaat mudarat, gitu kan? Allah yang memberikan rezeki. Itu misalnya aja. Misalnya. Perbuatannya datang ke kuburan, datang ke ini minta. Nah, gitu. Makanya ya ikhwah, tauhid rububiyah ini harus diikat dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini yang berkaitan dengan peribadatan. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Kayak tadi. Ya. Makanya ya ikhwah rahimani rahimakumullah. Banyak ayat yang disebutkan. Ya. Dan Allah tidak ridha dari manusia ini ada dia ibadah bukan kepada Allah dan Allah tidak ridha. Siapapun dia. Harta Nabi aja diancam oleh Allah. La in syakar apa namanya? Apabila engkau Muhammad berbuat kesyirikan, la habita anhu ma kanu ya'malun. Apa namanya? Apabila engkau Muhammad berbuat kesyirikan, maka niscaya akan kami lenyapkan amalanmu. Dalam yang lain, maka amalan mereka akan dilenyapkan oleh Allah. Dan ini juga harus disesuaikan antara lisan, hati dan perbuatan. Kalau orang tahu tauhid uluhiyah tentang apa? Tentang ibadah yang berhak diibadahi dengan benar adalah Allah. Berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah. Itu kan masuk ke ranah tauhid uluhiyah. Tapi kadang-kala kita enggak, atau kadang-kala orang enggak. Itu lisannya aja yang ngomong, hatinya kadang iya kadang enggak. Perbuatannya jauh dari lisannya. Betul kan? Iya. Makanya ini hati-hati. Jadi, apa contohnya banyak ini? Ya. Makanya Allah tidak akan ridho jika dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Apabila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya jatuh ke dalam kesyirikan. Ini saya
besar, bisa saja kecil. Makanya nggak suka. Makanya ya Allah mengatakan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa warrahmanir rahim. Dan Rabbmu adalah yang Maha Esa, tidak ada ilah sembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Allah, ya, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Makanya ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh orang ibadah kepada selain Allah, nggak boleh. Boleh. Baik dia ibadah, dia minta doa kepada siapapun, tidak boleh dia, kecuali kepada Allah. Dan ini bisa jatuh karena syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Tidak boleh. Makanya sering kita ingatkan ini ya. Ayo hati-hati dengan terkait tauhid ini. Kita kadang kita yang sudah ngaji pun masih kadang-kalanya wala'udzubillah terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Ini hati-hati. Hati-hati. Ibadah bukan kepada Allah. Contoh, sedekah kita niatnya bukan karena Allah. Ya kan? Kadang-kadang sholat baca Quran niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena selain Allah. Ya kan? Mengharap wajah manusia. Yang diinginkan kan mengharap wajah Allah kan, tapi enggak wajah manusia. Ini hati-hati. Bahaya ini. Saya jauh. Apa contoh yang dulu pernah saya sebutkan, yang sering terjadi, dia niatnya nggak karena Allah, dan itu kadang-kadang yang sudah ngaji pun kena itu. Saya beberapa hari yang lalu, ketika lagi belanja sama istri, ada orang yang mobil baru, kayaknya mobilnya baru karena masih lihat cantik. Kemudian depan rumahnya, sebelum dia berangkat, saya tengok ada seorang yang dia bawa air, bawa kembang, disiraminya bannya, depan belakang, bannya disiram, tapi bannya aja disiram, gitu disiram. Masya Allah, masih ada orang seperti itu. Supaya apa itu maksudnya? Supaya tidak kecelakaan, mungkin gitu ya. Supaya mungkin begitu ya, sehingga air dan bunga itu dapat memberikan manfaat. Dan ada manfaat. Masih ada seperti itu. Dan itu real. Saya lihat beberapa hari yang lalu masih ada. Masya Allah. Ya. Ini hati-hati. Masih banyak ibadah-ibadah seperti itu. Ya, masih banyak. Dan itu Anda lihat di daerah kota. Bayangkan. Bukan di kampung lagi, di kota. Ya. Luar biasa. Tambah banyak ibadah-ibadah. Jangan ayo ikut. Ibadah jihad aja jihad. Kalau bukan karena Allah, Allah nggak ridho. Ya kan? Ya jihad. Apalagi ibadah yang lain, gitu loh. Makanya hati-hati ya gitu, hati-hati. Kan sering ini, kadang-kadang sering terjadi. Sama seperti, Pak, kalau orang takziah, contoh konkret aja lah. Anda mau membahas ini. Ini kalau inti dari tauhid uluhiyah ini kan mentauhidkan Allah kan. Ibadah semata-mata karena Allah. Di sini ibadah karena Allah, meminta karena Allah, berdoa karena Allah, khauf karena Allah, harap karena Allah, cinta karena Allah, menyembelih karena Allah, bernazar karena Allah, isti'anah, meminta pertolongan karena Allah. Kan itu ranah tauhid uluhiyah kan? Paling. Itu teorinya gitu loh. Saya mau praktek contohnya apa? Konkretnya. Berarti kita ini semua karena Allah kan? Dalilnya kan Al-Quran. Qul inna sholati, katakanlah sholatku, wa nusuki, sembelihku, wa ma yahya, hidupku. Apa yang dilakukan manusia hidup bersama hidupnya? Wa ma mati, matinya. Dia mati kenapa? Ya kan? Lillahi rabbil alamin. Semuanya itu Allah kan? Sekarang pertanyaan. Orang takziah, itu orang takziah. Harus cerita konkretnya aja. Takziah pernah? Pernah. Takziah pernah dengar nih, kalau orang datang takziah itu ikut takziah dapat berapa pahala? Satu kilo kan? Tanya, satu kilo itu berapa? Satu gunung? Kalau dia ikut ngantarkan jenazah, dapat berapa kilo? 2 kilo kan? Berarti 2 gunung kan? Gunung besar Pak di Arab sana, bang, besar, berat, sudah. Nah, orang yang ikut takziah dari mulai ikut memandikan,
menguburkan, mengkafani, mensoekan, mengatakan kuburan, kan luar biasa pahala itu. Ya kan? Dapatnya kan? Luar biasa. Makanya orang takziah itu kalau waktu itu sholatkan. Dan cuma takziah cuma berdiri aja di situ. Ada kan? Orang menyolatkan dia apa? Berdiri atau duduk. Ya. Kalau sama si Mike ada nggak manfaatnya itu? Nggak dapat dia. Dia kan dia nggak doakan. Sudah. Nah kalau dia ikut memandikan ikutlah semua aktivitas sampai mengantarkan dapat. Ya kan? Bayangkan mengantarkan kurun kilo 2 kilo. Sudah kebaikan atau keburukan? Kebaikan kan? Nah sekarang dia takziah itu berangkat dari alam di akhir bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Dapat nggak kebaikan itu? Bukan karena Allah. Yuk, ada yang tinggalin takziah yuk. Takziah. Kenapa takziah di sana Pak? Enggak? Enggak? Nggak enak. Ya kan? Pinomat nampak kan? Wajah sama siapa? Sama ahli musibah atau ahli baik, betul kan? Yuk sana yuk, gak enak loh. Kawan kita, jamaah kita, ustaz kita, keluarga ustaz kita, yuk takziah yuk. Dia kali takziah itu ketika takziah, apalagi sampai terakhir menguburkan, itu dia kebaikan atau keburukan? Kebaikan kan? Kan berkilat-kilat dia dapat itu kebaikan, betul kan? Kan ibadah nggak itu kan? Kan kebaikan itu. Dia niatnya kenapa? Karena wajah manusia atau karena wajah Allah? Hah? Ayo, manusia pernah gitu? Dapat pahala atau dapat apa itu? Dapat berkilat itu? Berkilat-kilat. Apanya berkilat-kilat? Pahalanya apa? Lihat. Tapi di Al-Quran kita tadi sudah meyakini tauhid uluhiyah itu ibadah semata-mata karena Allah kan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan. Prakteknya jauh daripada lisannya. Takziah enggak karena Allah. Gak enak enak pimpinan kita itu bos kita. Masa takziah tuh? Oh, gitu. Hari kita berangkat juga, tapi karena makhluk, karena wajah manusia. Betul kan? Gimana? Allah ridho gak itu kan? Allahnya di mana? Allahnya di mana? Allahnya disingkirkan. Ya kan? Asal dia nampak wajah yang punya rumah, ketemu musibah, salami. Yuk, sana. Rumah nampak wajahnya. Kalau begitu nampak wajahnya, pulang dia. Ada nggak gitu? Kalau sebentar lah nampakkan wajah sebentar. Enggak, ini real loh Pak. Real. Itu ahli tauhid namanya itu. Hah? Itu namanya ahli nampakkan wajah. Ya kan? Baik. Ada nggak kata Rasul sahabat seperti itu? Para ulama, para tabi'in, ulama, ada? Yo nggak enak loh, sampai Malik nggak enak loh, gitu. Nggak enak loh, gitu. Nah, sahabat-sahabat begitu meninggal, nggak enak loh, gitu. Ketika Rasulullah wafat, sahabat-sahabat datang nggak enak loh, ada gitu. Nggak mungkin kan? Ayo lupa. Ini harus dibiasakan itu. Ini yang real loh, yang real. Dan ibadah lainnya juga begitu. Semua bentuk ibadah ini hanya Allah, Pak. Hanya semata-mata karena Allah, ya kan? Contohnya orang impak misalnya, pamer dia, nggak karena Allah. Dan pahala nggak dia? Dapat dosa. Betul kan? Dapat apa? Kan ria kan? Sholat, nggak karena Allah, ingin dilihat orang. Dan pahala atau dapat dosa? Kenapa ada dosa? Karena dia itu bagi dari syirik. Syirik itu punya dosa. Udah dia nggak dapat pahala, malah justru dia dapat dosa. Syirik itu artinya Pak, menduakan Allah. Dia ibadah melakukan sesuatu bukan karena Allah, bukan karena selain Allah. Paling selain Allah. Karena itu syirik. Bayangkan itu. Semakin kita berangkat, semakin malah justru dapat. Ayo kembali, ya tadi masa daripada dapat syirik ya, dan ada dosa gitu ya. Ini kadang-kadang ini ketinggian ilmu yang nggak tepat ini namanya. Paham? Yuk takziah yuk. Apa jadi jawabnya? Ini hak sama muslim. Ada kan? Ada kan? Hak kalau muslim sama muslim ada kan? Khamsah kan? Hak sama muslim kan?
Iya, orang sakit, ya kan? Nyuruh orang sakit, ya, nyuruh orang sakit tuh. Kenapa nyuruh orang sakit? Ini hak sama. Boleh nggak kita bilang gitu? Yuk, kita nyuruh sana yuk, ada sakit nih. Ini hak sama muslim. Boleh nggak kita bilang gitu? Kenapa boleh? Karena Nabi yang mengatakan, amin. Kalau Allah Rasul mengatakan ya boleh, bang, boleh. Kan itu kan? Dia sakit jenguklah, ya kan? Meninggal, takziahlah, kiringi jenazahnya kan? Boleh kan? Boleh, karena hak. Nabi menyampaikan. Kalau ada orang meninggal, tidak ada tempat muka. Kalau Nabi kata gitu, kita gitu. Itu uang itu. Nah, ya, pamilya ibu ya. Ini nggak boleh. Ini real, uluhiyah ini. Ya. Karena banyak ayatnya ini banyak. Ini kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? Allah utus rasul. Rasul itu ngapain? Kata Allah, Ani'budullah, untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan untuk menjauhi taghut. Apa itu taghut? Taghut itu segala sesuatu yang diibadahi dia senang. Taghut itu apa? Segala sesuatu yang diibadahkan, diibadahi, dan dia senang. Taghut namanya itu. Itu Rasul ngajak manusia ibadah kepada Allah. Kepada Allah, Ani'budullah. Jauhi taghut, jauhi yang lainnya itu. Kepada selain Allah jauhi. Sama ibadah. Bentuk kebaikan apapun Bapak Ibu, apapun jenisnya, nama kebaikan harus karena Allah. Gitu loh. Sampai kita misalnya berbakti sama orang tua, berbakti sama orang tua. Kalau ada orang tua kita ini, yang nggak pernah ngurusi kita, yang nggak pernah membiayai kita, malah kita sering dizolimi, sering dipukul, sering ditunjang, sering disakitin. Sudah. Pokoknya bentuk kezaliman ada sama orang tua kita dizolimi. Pak beliau itu sejak bayi ditelantarkan, tinggal, dibuang, sudah dipukul, dihajar, dizolimi, direndahkan, sudah macam-macam lah itu, sudah. Begitu si anak tadi sudah besar, dia wajib nggak berbakti sama orang tua. Nah, tapi dia laki dia, zolimi dia, kenapa wajib? Karena Allah memerintahkan. Paham? Perkara dia zulmi terus dia sama Allah tidak akhirat. Tugas anak kata Allah wa bil walidaini ihsanan. Kepada kedua orang tua dalam berbuat baik. Ini perintah Allah. Baik. Gitu. Jadi orang berbuat baik itu enggak dilihat karena manusia, karena dianya bukan. Paham? Mau orang tua berbuat baik enggak berbuat baik, dia mau orang tua berbuat baik, mau orang tua enggak berbuat baik, kewajiban anak berbakti sama dia, berbuat baik sama dia. Itu. Kenapa? Karena dia berbuat karena Allah. Kalau karena manusia Pak, nggak jadi anak itu berbuat baik, nggak jadi. Kenapa? Teringat dia, masih kecil dulu sering ditunjangin, masih kecil sering dipukulin, masih kecil dia sering dibantai. Sampai besar nggak akan mau dia berbakti. Tahu? Dia ikut sama mamanya, sudah sama mamanya aja dia berbakti, sama bapaknya nggak mau. Dia ikut sama bapaknya aja dia berbakti, sama mamanya nggak mau. Ada perintah Allah kepada siapa? Kepada mama atau kepada bapak? Dua. Wabil walidaini, dua. Kalau perkara tuntutan kepada siapa saya berbakti baru yang diutamakan. Ibu dulu betul, tapi dulu kan kita berbakti kan? Coba berapa banyak anak yang dia ikut pisah dengan orang tuanya. Ini real kenyataan ini. Dia ikut sama ayahnya, mamanya jauh, sudah dia berbakti sama ayahnya saja. Sama mamanya enggak, ya kan? Padahal mama yang melahirkan. Si anak ikut sama mamanya, sama bapaknya enggak. Sudah.
Tapi si anak ini berbagi sama siapa? Mamanya saja. Sama bapaknya? Enggak. Betul ini? Prinsip ini betul? Enggak betul. Mau dia itu urusan mereka, urusan orang tua kita yang pisah, urusan orang tua kita yang berantem, itu urusan orang tua. Urusannya sekarang, makanya kita harus sadar siapa diri kita ini posisi di mana, begitu. Sama ini kembali ini. Kita ini Abdullah, hamba Allah. Tugas hamba Allah beribadah kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh. Ibadah kepada Allah, mau sholat, mau baca Quran, mau takziah, mau nunjuk orang sakit, apapun dia kebaikannya harus sama Allah, harus kepada Allah. Dalilnya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu dalilnya. Paham? Kalau karena Allah nggak dapat pahala, malah justru dapat syirik, bisa jadi dapat dosa. Iya. Atau banyak yang berangkat begitu. Itu contoh konkret lansia yang orang sakit dan macam-macam bisa ditanam sendiri. Banyak itu. Kadang-kadang kita loh dapat enak sama sebulan. Kalau gitu ya sudah nanti antum tak pahala sama sebulan lah. Pada akhirat ini mana ya Allah pahala takziah aku ya Allah. Saya takziah, saya juga orang sakit. Nah kamu nggak sama sebulan dia minta sama dia. Gimana coba kita? Ya, kejarannya kayak gitu kan? Kalau sebulan dia minta sama sebulan. Kalau mengharapkan sebulan kita sudah dapat pujiannya, sudah dapat begini ya, sudah dipuji, sudah begini, udah tidak dapat apa lagi. Kan sama dengan kita tiga itu kan, yang berjihad kenapa sebut pahlawan, kan sudah sebut sudah dapat apa? Baca Quran supaya sebut polis, yang dia dapat apa sudah dapat. Itu pak. Ya. Antara ayat yang asma wa sifat. Ngomongin lagi. Ya asma wa sifat ini adalah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan atas dirinya, baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah yang mulia, mensucikan dirinya. Ya, ini kita harus mensucikan nama-nama Allah. Ya, nama-nama Allah. Jadi nama-nama maupun sifat-sifat Allah dan mensucikannya dari segala aib kekurangan. Bagaimana telah disucikan oleh Allah, ya, bagaimana telah disucikan oleh Allah. Allah sendiri yang mensucikan dirinya. Kata Allah, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu. Lihat ini. Allah mengajar manusia, Allah sendiri mensucikan dirinya. Allah Subhana rabbika, maha suci Rabbmu. Kan Allah kan? Kan Allah berfirman ini. Allah mensucikan dirinya. Rabbil izzati amma yasifun. Rabb yang maha perkasa, ya, yang mereka katakan ini. Karena itu yang kedua, ini secara singkat nih, waktu. Dan semua sifat ini, bahwasanya kita harus meyakini apa-apa yang disampaikan oleh Allah. Tapi tidak boleh kita dengan pakai bila kaif, sebagaimana disebutkan oleh Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, Al-Auza'i, Al-Laith, Said Sufyan Tsauri tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Maka mereka semua menjawab, para sahabat menjawab, apa katanya? Amiruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah sifat-sifat Allah secara apa adanya. Perlakukanlah, yakinilah apa-apa sifat-sifat Allah secara apa adanya. Jangan engkau persoalkan. Jangan tanyakan bila kaif, bagaimananya. Allah punya wajah. Allah punya apa? Wajah. Ya sudah yakini. Siapa yang mengatakan Allah punya wajah? Allah. Kita cuma menyampaikan Allah punya wajah karena Allah mengatakan Allah punya wajah. Allah punya tangan. Naam. Siapa yang mengatakan Allah punya tangan? Allah sendiri. Kita menyampaikan apa yang diberitakan oleh Allah. Itu saja. Tanpa kaifnya, bagaimananya. Iya, kalau Allah punya tangan Allah, itu baru seperti ini. Itu namanya kita menyerupai. Maksudnya Allah, laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', huwas samiul basir. Tidak ada
sesuatu pun yang menyerupai dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya Allah punya tangan. Banyak ayat-ayatnya atau dalil-dalilnya banyak. Ya, banyak. Misalnya apa? Misalnya banyak ya. Wa qalatil yahud apa namanya? Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah gullat aydihim wal 'ainu bima qalu bal yadahu. Ini juga. Ya. Orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Mereka lah yang dilaknat. Disebutkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Kenapa Allah mengatakan ini masalahnya? Sudah. Allah juga pernah mengatakan, qala ya iblis. Allah berfirman, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk tidak mau sujud kepada makhluk yang telah kuciptakan dengan tanganku? Kata Allah. Iya. Ini kalimatnya khalaqtu bi yadai. Dan telah kuciptakan dengan tanganku. Allah yang mengatakan dirinya punya tangan. Allah yang mengatakan dirinya punya wajah. Tidak boleh ditakwil. Oh, tangan itu berarti kekuasaan. Oh, wajah itu berarti kenikmatan. Begitu. Rugi orang ini, rugi. Kenapa dia tidak meyakini asma sifat Allah? Rugi. Bagaimana di akhirat nanti coba? Sementara dalam manusia yang surga muslim itu, apabila penghuni surga telah masuk surga, maka Allah memberikan sesuatu. Di antaranya apa? Yang paling nikmat adalah memandang wajah Allah. Bagaimana orang yang meyakini kalau Allah tidak punya wajah? Gimana coba? Memandang wajah Allah, nikmatnya luar biasa. Cuma dia tidak meyakininya. Makanya ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam Malik dan selainnya, mereka kaidahnya ini, amiruha kama ja'at. Amiruha, perlakukan saja apa-apa yang telah datang. Bila kaif, apa-apa yang telah datang, maksudnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa-apa yang telah datang, perlakukan saja, yakini aja. Allah punya wajah, dia punya wajah. Allah punya tangan, ya sudah Allah punya tangan. Bila kaif, tanpa bagaimananya, sudah selesai. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu, secara singkat Allah Taala alam, ya atau uluhiyah, rububiyah, atau rububiyah, uluhiyah dan asma sifat secara singkat. Mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita penyemangat, ya. Dan ingat, bukan sekedar ucapan dengan lisan, pastikan dengan hati saja, tapi lihat dengan anggota perbuatan. Jangan kita anggap, oh kita nggak jatuh kesyirikan. Ternyata kita beribadah buat kepada Allah, karena nggak enak saja sama yang punya rumah, nggak enak sama diri sama macam ini. Nah demikian, kalau ada pertanyaan silakan, ada berapa menit lagi, 2-3 menit, kalau ada kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Terkait masalah tauhid asma sifat. Nah. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya sebagian dari umat Islam itu sering mentakwil apa-apa menjadi asma sifat itu. Yang anak tanyakan, sejauh apa dosa yang didapatkannya, apakah masuk dalam dosa-dosa besar kalau dia mentakwil atau tidak meyakini dari apa-apa yang dari asma sifat itu? Iya. Sekarang itu bahaya besar itu, Pak. Orang mentakwil itu nggak sembarangan itu. Sekarang Allah punya wajah. Ada sih kan banyak itu. Idza dakhala al-jannati jannah. Apabila penghuni surga telah masuk surga, fayaqul, maka Allah berfirman kepada penghuni surga, alam tuwajjih wujuhana, maka aku berikan taman kepada kalian. Kata penghuni surga, ya Allah, apa namanya, alam tuwajjih wujuhana wa tunajjina minan nar, atau kama qala, bukankah kau telah mencerahkan wajah kami
telah membuat kami gembira, maksudnya telah menjauhkan kami dari neraka, telah memasukkan kami ke dalam surga. Fayakshifu hijab, kata Nabi, maka Allah pun membuka hijabnya. Fama'u'tu syai'an ahabbu ilaihim. Pada tatkala dibuka hijabnya, maka tidak ada pemberi ma'u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nazir ila rabbihim. Mereka pada saat itu yang memandang wajah Allah, pada Rabbnya. Wajah Allah banyak dalam Al-Quran, banyak. Allah punya wajah. Sekali tahu itu, kata Allah, Allah punya wajah, Allah punya tangan. Ya, kata Allah, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu enggan untuk sujud kepada yang telah kuciptakan dengan tanganku, kata Allah. Kenapa kamu enggak mau sujud? Allah, iblis disuruh sujud sama Allah. Ya, enggak mau sujud. Padahal menciptakannya apa? Adam dengan tangan Allah. Allah mengatakan punya tangan. Nah, bagi orang-orang yang bertakwil ini, oh bukan tangan. Berarti dia kan sudah mengklaim Allah tak punya tangan. Allah punya wajah. Oh, bukan wajah. Itu nikmat namanya. Berarti kan dia telah mengklaim Allah tidak punya wajah. Dia telah mengklaim Allah tidak punya tangan. Tangan kan diartikan dengan kekuasaan. Ya, diartikan dengan apa? Kekuasaan. Kemudian wajah diartikan dengan ditakwil dengan kenikmatan. Berarti Allah tak punya wajah, Allah tak punya tangan. Penghinaan namanya itu. Kalau antum tak punya wajah, tak punya tangan, gimana? Sementara antum ada. Penghinaan namanya kan? Iya kan? Iya. Kita ada yang tanya gini, oh, tahu malu kamu. Kalau kita punya malu, mau marah. Bayangkan, apalagi zat sang khaliq, Allah yang mengatakan Allah punya wajah, Allah yang mengatakan Allah punya tangan. Kita yang bilang Allah tak punya wajah, Allah tak punya tangan. Orang yang tahu dia meyakini Allah tak punya wajah, Allah tak punya tangan. Sementara masalah Al-Quran yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah. Itu, ya sudah. Allah mau melihat, mau ditakwil. Oh, bukan melihat. Jadi ngapain? Allah mau mendengar. Oh, bukan mendengar maksudnya. Jadi repot, capek orang mentakwil itu. Capek. Allah punya wajah, ya sudah, Allah punya wajah. Oh, ya Allah gimana? Gak usah. Gak bisa dibahas. Gak bisa. Nah, sudah. Allah punya tangan. Oh, kalau Allah punya tangan, Allah punya wajah, berarti Allah makhluk dong. Kamu sudah mentakwil, kamu sudah mengkiasnya dulu, mau menjisimkannya, apa namanya, menyamakannya. Jangan. Nah, makanya kalau Allah punya tangan, oh berarti Allah seperti makhluk, seperti manusia, seperti ini. Karena dia digunanya sudah ada sebuah duluan. Nah gitu. Ya sudah, ini bahaya orang mentakwil. Jangan. Sudah apa aja Allah punya wajah, sudah punya Allah wajah. Wajah gimana? Wajah Allah itu indah. Allahu jamil itu memang sudah indah, nikmat dipandang. Wajah gimana bentuknya? Dia nggak tahu. Nantilah kalau jumpa, ya kan? Kamu bisa mana wajah Allah, baru tahu, ya kan? Kamu belum jumpa, nggak bisa ngarang-ngarang. Nggak jumpa sama yang belum kita belum jumpa sama sesuatu. Gimana mau ceritakan? Ya kan? Yang udah jumpa aja kadang-kadang bisa selip ceritakan. Sudah. Ini namanya penghinaan. Ini bahaya. Nanti, wallahu antum aja punya tangan bilang, oh sekolah itu bapak itu nggak punya tangan gitu, nggak punya tangan. Gimana coba? Belum punya tangan. Yang bilang punya Allah punya tangan siapa? Ya Allah sendiri. Mana dari Al-Quran itu? Gitu loh. Kan Allah. Nah, sudah kita bilang menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Nah, gitu loh. Yang mengatakan Allah punya wajah, ya Allah sendiri, kita cuma menyampaikan Allah punya wajah. Sudah. Nah, demikian Allah Ta'ala. Bahaya. Atau demikian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari akidah-akidah yang lurus. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman hidayah dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari antara lisan, keyakinan dan perbuatan. Ya, karena kalau kita ini Masya Allah ya. Banyak istighfar kita, lisan kita tahu dari perbuatannya masih juga karena makhluk, masih juga karena dunia, masih juga karena ini karena itu ya. Karena kita udah tahu nih loh, udah tahu gitu. Ya, masih juga karena ini. Mudah-mudahan Allah
bimbing kita semuanya dan